Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang mengqashar salat atau memendekkan salat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Saat ini kita akan membahas tentang jamak bagi orang yang musafir. Karena jamak itu banyak sekali sebabnya. Kalau qashar hanya satu karena sebab musafir atau perjalanan. Tapi kalau jamak itu bisa bermacam-macam. Bisa karena musafir, bisa karena hujan, bisa karena ada keperluan atau hajah. Nah, kita akan fokuskan pembahasan kita tentang melaksanakan sholat jamak bagi mereka yang dalam keadaan perjalanan. Apa itu definisi sholat jamak? Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat dalam salah satu waktu di antara keduanya. Misal, kita sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Itu dinamakan jamak. Nah, dalil disyariatkannya jamak itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'u baina sholati zuhri wal asri idza kana ala dhahri sairin. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menjamak antara zuhur dengan asar kalau beliau dalam perjalanan. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan begitu juga beliau biasa menjamak antara maghrib dan isya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tasigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil asri. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melaksanakan perjalanan sebelum tergelincir matahari, jadi berangkatnya itu sebelum datang waktu zuhur, maka beliau akan menjamak takhir zuhur di waktu asar setelah sampai ke tempat yang dituju. Jadi misal Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu orang Jakarta, pingin ke Cirebon, itu udah 200 kilo lebih. Nah, kalau berangkatnya jam 11 siang, sebelum masuk waktu zuhur, maka yang paling utama bagi Bapak Ibu adalah sholat zuhur setelah sampai ke Cirebon. Walaupun mungkin sampainya ke Cirebon atau Semarang itu sudah di waktu asar, itu lebih baik. Tapi kata Anas, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkatnya setelah tergelincir matahari di Jakarta, katakan waktu sholat zuhur jam 12, beliau mau berangkat 12.30, maka beliau sholat zuhur dulu baru beliau berangkat. Jadi kalau orang mau musafir perjalanan berangkat sebelum datang waktu sholat zuhur atau sebelum datang sholat maghrib, maka hendaknya dia sholat setelah sampai di tujuan selama waktu kedua masih ada. Tapi kalau mau berangkat setelah masuknya waktu sholat, maka sebaiknya sholat dulu baru melaksanakan perjalanan. Nah, jamak itu ada 2. Pertama dinamakan jamak takdim. Jamak takdim artinya dimajukan, yaitu sholat zuhur dan asar. Nah, dilaksanakan di waktu zuhur. Ini berarti kan asarnya yang dimajukan. Ini dinamakan sholat jamak takdim. Zuhur dan asar dikumpulkan jadi satu di waktu yang pertama. Dimajukan asarnya maka jadi jamak takdim. Begitu juga maghrib dengan isya. Ketika isya dilakukan di waktu sholat maghrib, dengan sholat maghrib kemudian sholat isya di waktu maghrib, ini dinamakan dengan jamak takdim, sholat jamak yang dimajukan. Sebaliknya, kalau zuhurnya yang ditarik mundur ke waktu asar, sholat zuhur dan asar di waktu asar, diakhirkan sholat zuhurnya, ini dinamakan dengan jamak takhir atau jamak yang diakhirkan. Begitu juga dengan maghrib dan isya, kalau dilakukan di waktu isya, sholat maghribnya diakhirkan sampai waktu isya, ini dinamakan dengan jamak takhir. Nah, kemudian sholat apa saja yang boleh untuk dijamak? Yang boleh dijamak adalah zuhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya. Subuh nggak boleh Bapak Ibu dicampur, dijamak dengan zuhur misalkan. Atau asar dengan maghrib, nggak bisa. Jadi bisanya itu zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Ini yang bisa dilakukan. Nah, adapun syarat-syarat jamak, sholat jamak itu, kalau jamaknya adalah jamak takdim, maka ada beberapa syarat. Yang pertama tertib. Jadi kalau kita mau sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, sholat zuhur dulu, jangan sholat asar. Tertib. Ya, karena zuhur itu mesti selalu sebelum sholat asar.
niat untuk sholat jamak. Jadi harus kita niatkan untuk sholat jamak. Al-muwalah, berkesinambungan. Jadi setelah sholat duhur langsung berdiri melaksanakan sholat asar. Sebagian ulama membolehkan ya, tidak bersambung langsung. Tapi di mazhab Syafi'i disyaratkan untuk muwalah atau berkesinambungan. Sebagaimana dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Yang berikutnya dalam keadaan musafir, belum sampai ke rumah. Kalau jamaknya jamak takhir, maka harus diniatkan sholat jamak sebelum keluar waktu pertama. Bapak Ibu perjalanan, sholat duhur sudah mau habis, maka di sini harus kita niat, wah nanti saya jamak takhir aja lah. Kita jamak takhir ya, bilang ke kawan-kawan seperjalanan. Harus punya niat itu di waktu duhur untuk niat takhir. Kalau kita misalkan abai, lalai, wah udah waktu asar, duhur belum kita laksanakan dan belum niat untuk di jamak takhir. Ini hukumnya dosa kita. Kita tetap sholat duhur bukan jamak tapi qadha, dan berdosa orang yang meninggalkan dengan sengaja itu. Dari Usama ibnu Zaid bahwasanya Rasulullah SAW beliau meninggalkan Arafah ketika beliau sampai di satu bukit pegunungan. Beliau turun, beliau buang air kecil, kemudian udhu tapi tidak sempurna udhunya. Ya. Lalu Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita tidak sholat? Beliau mengatakan, as-sholatu amamaka. Nanti sholat di depan saja, yaitu di Musdalifah. Nah, di sini Rasulullah niat untuk mengakhirkan sholat maghrib sampai ke Musdalifah. Jadi sebelum waktu maghrib itu keluar, beliau sudah punya niat untuk mengakhirkan sholat. Maka beliau lalu naik kendaraannya. Setelah sampai di Musdalifah, beliau udhu dengan sempurna, lalu diiqamah untuk sholat. Beliau sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, baru beliau mengikatkan kendaraannya, dan setelah mengikat kendaraannya baru melaksanakan sholat isya. Lalu kemudian ketika masuk waktu kedua, dia masih dalam keadaan musafir. Ya, ketika melaksanakan waktu yang kedua, dia masih dalam keadaan musafir. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.